saya menunggu firman Tuhan, saya sedang menunggu firman Tuhan, kenapa saya bisa sabar? Apa yang membuat saya sabar? Oke, orang dibilang sabar karena apa? Kenapa dia bilang, sabar dia? Unsur apa yang menyebabkan dia dibilang sabar? Temperance. Jadi kalau orang dibilang sabar, kenapa dibilang sabar? Waktunya. Apa yang membuat dia menjadi sabar? Waktu menunggu. Kenapa waktu menunggu dibilang sabar? Karena nggak ada terjadi apa-apa. Belum kelihatan yang. Belum kena sekali Aulin. Coba di adjust. Time no longer. Jangan bilang time longer karena banyak orang nggak ngerti apa artinya. Coba dijelaskan bahasa yang sangat dasar. Kenapa dibilang sabar? Jadi jangan kasih label, kasih penjelasannya. Mau menderita. Bukan itu. Tidak murmur. Bukan. Menahan kecewanya dia. Nggak terjadi, belum. Lydia belum habis tadi. Tidak ada waktu yang ditentukan. Makanya. Kalau saya tunggu, dia bilang, kamu tunggu sini ya. Berapa lama? Tunggu aja. Bagaimana? Berapa lama? Nggak tahu, tunggu aja. Kira-kira kalau dibilang oke, sabar nggak? Sabar. Itu namanya sabar. Walaupun kalau dibilang tunggu ya, berapa lama? Berapa lama? 2 hari lah. Oke lah, paling kurang ada patokan 2 hari. Yang satu nggak ada patokan. Mana yang sabar? Yang nggak ada patokan. Nggak ada patokan. Artinya, orang-orang yang membuat nubuatan berdasarkan waktu tidak sabar. Itu sekali itu, Kak. Betul. Tidak sabar. Karena mereka mau melihat hasil. Mereka melihat hasil. Padahal yang di sini bilang patience. Menunggu. Dan saya hanya bisa patient. Oke. Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus contohnya. Apakah Tuhan Yesus ini kita hanya bisa tahu dengan jawaban Tuhan Yesus. Kalau kamu memang anak Bapa, coba gunakan kuasa kamu untuk merubah ini batu jadi roti. Apakah Tuhan bilang gini, saya ada sekitar 15 menit lagi baru jam makan, begitu sih? Enggak ada batasan. Belum ada perintah. Artinya, Tuhan Yesus tunggu sampai kapan saja Bapaknya bilang makan. Kapan saja. Kapan saja. Iya. Dan Tuhan Yesus nggak bilang, tunggu, 5 menit lagi kok baru makan. Artinya, Tuhan Yesus adalah contoh daripada patience of saints. Namanya belum waktunya, tunggu aja. Tapi orang yang sabar menunggu, kok bisa sabar menunggu tanpa waktu? Kok bisa? Kok bisa orang sabar menunggu tanpa waktu? Ini jawabannya. Nah, saya tahu saya akan sampai ujungnya, walaupun nggak tahu kapan, karena semua yang saya terima, saya praktekkan, Stan. Dan dengan saya praktekkan, saya tahu akan sampai di ujung, walaupun nggak tahu kapan. Tapi kalau saya nggak praktekkan, saya bisa harap sampai di ujung nggak? Bisa? Aku takut sampai di ujung. Jadi orang itu sabar karena dia tahu dia bisa sampai di ujung walaupun nggak tahu kapan. Kenapa dia bisa tahu sampai di ujung walaupun nggak tahu kapan? Karena dia sedang melangkah. Dan dia tahu kalau saya melangkah, saya akan sampai. Artinya dia menghidupkan apa yang dia tahu. Bisa lihat kan? Bisa. Artinya kalau kita hidup, kita bikin aja yang benar. Bikin aja yang benar.
Itu orang yang sabar. Lama sekali sih Tuhan Yesus datang. Tahu jawabannya? Biarpun lama, dia akan datang. Dan puji Tuhan dia belum datang, karena saya belum sampai situ. Karena kalau dia sudah datang, saya belum sampai situ. Bukankah bersyukur malahan? Bisa lihat kan? Iya, iya Mbak. Ini dia. This is it right here. Jadi saya menunggu, dan orang yang sabar lah yang Tuhan akan percayakan untuk mengabarkan pekabaran ini. Kenapa orang yang sabar yang Tuhan percayakan? Kenapa yang dipercayakan Tuhan orang yang sabar? Tahu nggak kenapa? Karena mereka sedang kabarkan sesuatu tentang kedatangan Tuhan Yesus yang belum tiba. Bagaimana kalau kalau saya sendiri nggak sabar, lalu saya mau bilang, Tuhan sebelum datang. Kok belum datang-datang? Iya, saya juga nggak sabar sih. Kira-kira orang mau dengar nggak? Halo? Iya, enggak. Ya, Lihat kan? Jadi kalau saya mau kabarkan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang saya sendiri lagi tunggu, saya harus sabar kalau saya mau kabarkan dan harapkan orang lain tunggu juga. Nggak bisa, saya yang nggak sabar, lalu saya harapkan orang lain sabar, Pak Gun. Lihat kan? Lihat itu kata the patient, the waiting, the patience. Penting sekali Pak ini. Ini nih. Ini kan? Jadi sekarang kita sedang di early dan the latter, kan? Apakah kita sedang diuji kesabaran kita sekarang? Ini. Wait, tunggu. Itu kan? Kita sedang diuji. Dan apa ujian tunggu? Baru dia bisa bilang, time no longer. Itu ujian kesabaran kita. Itu ujian kesabaran. Sudah bisa lihat bahwa kalau kita mengerti dan percaya ini, kita anti orang-orang yang kasih waktu. Betul? Anti sekali. Karena itu merusak cerita. Itu sangat merusak cerita. Kebenaran Tuhan yang indah dikasih rusak dengan waktu. Karena waktu itu semua orang bisa tunggu sampai waktunya walaupun dia nggak sabar. Kenapa? Ya, sisa 5 menit lagi lah. Walaupun saya udah capek, tapi ya nggak apa-apa lah. Apakah seperti itu yang Tuhan inginkan? Ya. Apakah itu yang Tuhan inginkan? Nah, Tuhan inginkan saya akan tunggu dan saya tahu datang walaupun saya nggak tahu kapan, tapi saya tahu sudah dekat. Dan saya akan setia dalam tugas saya. Itu. Apakah itu aplikasinya dari early latter ini? Secara pribadi. Secara pribadi. Itu dia punya aplikasi sekarang. Jadi makanya kalian sudah bisa lihat bahwa hanya yang benar-benar menggunakan konsep time no longer lah yang akan menjadi the patience of the saints. Mereka nggak akan lari mendahului pemimpin mereka. Tuhan Yesus. Nggak akan. Di saat buah dihasilkan, langsung dikasih keluar sabit, buahnya dihasilkan gereja, hasil warna apa?
hasil warna apa menghasilkan buah Kristus di gereja? Warna apa? Hijau pucat. Warna hijau. Hijau pucat. Hijau pucat. Tuh. Di saat hijau pucat, karakter Kristus akan dengan sempurna dihasilkan, image of Christ, baru dia akan datang. Nah, sekarang saya tanya. Waktu dibilang nanti Tuhan Yesus datang, betul? Waktu Tuhan Yesus datang kan? Nanti dia akan datang kan? Kenapa Tuhan Yesus nggak datang di Sunday loh? Betul? Setuju? Kenapa Tuhan Yesus nggak datang di Sunday loh? Gentiles belum makan buahnya. No. Bukan itu argumentasinya. Bukan. Berdasarkan kutipan, Tuhan Yesus harus datang di Sunday loh. Karena ada yang belum pantulkan dia punya image, Dedi. Artinya Iya, kutipan benar. ini, Kristus. kutipan ini berlaku kalau apa, Gen? Kalau orang-orang yang ditunggu untuk pantulkan sudah pantulkan semua. Kalau Sandelo Apa artinya mereka? Apa mereka? Gentiles, Dedi, yang dikurang kalau di Sandelo. Karena kalau ini bicara tentang orang Advent, artinya apa, Gen? Kalau bicara tentang orang Advent, artinya Tuhan Yesus datangnya di Sandelo, Dedi. Karena di Sandelo buahnya sudah full. Bagus, Gen. Ujab. Nah, itu argumentasi pertama. Argumentasi kedua. Di sini dibilang waktu karakter Kristus perfectly reproduced in his people. Nah, kalau Miss White bilang in his people, apakah dia sedang bilang siapa saja yang percaya atau dia sedang bicara gereja? Ini jawabannya Gedi. In his church. In his people. Sama nggak Gedi? Sama Iya, nggak? Artinya ini kapan? Michael stand up atau Sandela? Michael stand up. Jadi, Kita semua. kalau bicara church, Oh, sorry, Dedi. Kalau church, sorry. Sandelo. ini. Sunday low. Betul. Ini dia. Artinya, Tuhan Yesus akan datang di saat Sunday Law. Artinya Sunday Law yang menentukan Tuhan Yesus datang. Begitu. Betul? Setuju? Setuju, Ren. Bukan? Setuju, sangat setuju. Setuju. Kalau ada. Jadi, bukankah Gedi bilang bahwa in his people, in his church, itu karakternya 100% di Sunday Law, kan? Iya, Dedi. Karena church. Dan bukankah waktu umat Tuhan memiliki karakter Kristus di Sunday Law, baru dia akan datang. Artinya kedatangan Tuhan Yesus. Amin. Artinya begini, selama umat Tuhan belum memiliki karakter, guess what? Tuhan Yesus nggak akan datang-datang. Betul nggak? Betul? Setuju? Setuju, Dedi. Oke. Mana dia ini? Oke, kita mau 3 menit lah. Kalian bahas dulu ya. Make sure dibahas sama-sama dulu, oke? Silakan lah, karena kita tahu kalian lagi merenungkan, tapi kita nggak mau maju sebelum kita tahu kalian sudah mantap. Oke, jadi bisa nggak
kalian renungkan dulu itu, supaya semua sudah mantap, baru kita maju. Silakan ya. Boleh sambil share screen dong? Halo Kak Gay. Halo, Lid. Kak, boleh ulang yang penjelasan tadi, yang COL, kita ada freeze tadi. Oh, Yang his people, his church, bagaimana Kak? Oh iya, Boleh Lid. tolong Tadi kan awalnya kan dibilang kan gini kan, Lydia, bahwa Tuhan itu akan datang kalau apa, Lid? kalau karakternya sudah dimanifestasikan di dalam gerejanya. Iya. Nah, terus kenapa Tuhan Yesus nggak datang waktu di Sunday Law, Lid? Berarti dia punya karakter belum dimanifestasikan, Kak, Kira-kira semuanya. siapa yang di Sunday Law yang belum ada karakternya? Gentiles. Nah, jadi Gentiles belum berbuah kan, Lid? Itu konsepnya toh. Iya, Kak. Nah, lalu waktu kita baca di COL, Lydia, apakah di sini yang perfectly reproduce ini lagi ngomongin Gentiles atau ngomongin tentang umat Tuhan, Lydia? Umat Tuhan ya, Kak. Gereja kan? Betul. Jadi, apakah Lydia ketika umatnya sudah full reproduce image of God, itu di mana, Lydia? Berdasarkan Waymark. Sunday loh. Nah, jadi apakah Lydia bisa lihat bahwa Sunday Law itu yang menentukan akan ada second coming? Iya, Kak. Itu dia. Jadi Lydia kalau bisa nggak Tuhan datang kalau karakter umatnya yang belum full reproduce image of Christ, bisa nggak Tuhan datang? Nggak bisa, Kak. Nah, itu Lydia yang tadi. Apakah yang lain yang mengerti, apakah benar penjelasannya Gedi atau ada yang mau ditambahkan biar Lydia bisa mengerti? Kak Stanley, Alwin. Halo, Cek. Silakan. Cek mau Kak. tanya yang pertama tadi. Iya, Lid, ya. Iya, Liut, yang mana? Yang kan kalau yang kedua kan dari yang in his people yang sama dengan in his church itu yang Sunday Law. Kalau yang pertama itu kan kenapa Tuhan gak datang di Sunday Law karena Gentiles belum kan Kak. Jadi maksudnya dari alasan pertama kutipan ini berarti nggak hanya khusus buat orang Advent tapi termasuk sampai Gentiles begitu atau gimana? Beda Yud. Kalau Gentiles kan ready-nya, image-nya di 12:1 kan Yud. Oh iya. Tetapi apakah Terus Tuhan ini ngomongin cuman umat Tuhan atau ngomongin Gentiles Yud? umat Tuhan kalau ini. Apakah in his people, umatnya kan? Oh, umatnya juga Gentiles. Tapi waktu kita mundur, ada in apa, Yud? Oh, in his church. Nah, jadi apakah fokusnya ini untuk Gentiles atau umat Tuhan yang lagi ditunggu? Yang karakter gereja Tuhan ya, Yud? Iya, umat Tuhan. Gerejanya. Gerejanya itu, Yud. Jadi kalau gerejanya nggak produce karakter of Christ, nggak mungkin Tuhan akan datang. Jadi yang ditunggu, Gentiles tunggu kita, kedatangan Tuhan pun tunggu umat yang di gerejanya, Yud. Apakah Yud bisa lihat itu? Iya, C. Nah, itu dia. Jadi, yang Gentiles itu berarti yang in his, termasuk yang di in his people-nya yang alasan pertama ya?
Ya, Pak. Awal pertama kan in his people gitu kan. Terus pas oh ini Gentiles juga nih kan. Tapi waktu kedua kita bacanya, oh ternyata ini ngomongin church. Jadi ini Sunday law gitu. Jadi Sunday law lah yang akan tentukan second coming atau enggak gitu loh. Kalau udah Sunday law artinya he will come to claim as his own karena umatnya udah ada produce image of Christ kan Yud. Jadi yang tentukan Tuhan datang umatnya yang ada karakternya gitu Yud. Yang gereja ya Yud, yang gereja ya itu dia. Yang gereja. Oke, Ce, thank you. Bagaimana yang lain? Silakan Opa. Ditunggu gede. Iya Opa bisa dengar. Oh, ditunggu yang 144.000. Betul Opa yang ditunggu 144 Opa. Iya, spesifik numbers lah gitu kan. Itulah. Iya Opa, itu dari dari priest and Levites yang church kan Opa? Itu church. Iya. Ya, betul. Oke. Thank you. Bagaimana yang lain? Apakah ada yang mau kasih tambahan dan apa yang mau diulang, apa yang dimengerti? Silakan ya. Oke, Dek. Iya, silakan Tante Sally. Ketika kita mempelajari Daniel 11, kita bisa melihat betapa dekatnya Tuhan itu sudah mau datang karena ayat-ayat itu udah semakin banyak yang sudah digenapi dan tinggal sedikit lagi yang belum. Tapi ketika di sini kita belajar berarti Sandelo itu hanya dekatnya Sandelo itu hanya membuktikan bahwa banyak rupanya umat-umat Tuhan yang udah semakin sungguh-sungguh ya memiliki karakter Yesus. Jadi bisa lihat bedanya dua kondisi ini gitu. Betul Andi, itu yang aku pikir juga. Pertama, sepertinya kita didesak, dipus untuk sungguh-sungguh gitu kan. Di kondisi kedua, berarti kita lihat sudah banyak yang rupanya menyiapkan diri menjadi umat Tuhan yang sungguh-sungguh. Betul. Jadi semakin terang mendekati penggenapannya, berarti sudah ada calon-calon yang serius, yang 144 ini. Ya, Anti Sally, apakah Anti Sally memang yang pelajaran yang God is not a respecter of person itu harus benar-benar mendalam nggak Anti Sally? Karena kalau kita nggak sungguh-sungguh, jangan-jangan event-event yang sudah terjadi ini cuman bukan menunjukkan kita yang akan jadi, tetapi orang lain yang sungguh-sungguh. Betul, Andi? Iya. Itu. Jadi jangan pikir kita udah mantap, kita PT, belajar setiap hari gitu kan. Tapi kita playing games, kita main-main, nggak sungguh-sungguh dalam hidup kita. Karena yang sedang perfectly reproduce orang lain kan, Anti Sally, yang Anti Sally bilang tadi. Iya. Gitu dia. Betul itu Anti Sally. Memang nggak bisa kita main-main lah. Benar-benar lebih serius. Ya, Nika silakan. Jadi kalau ngomongin tentang yang tadi Pak, ngomongin tentang yang barusan itu Pak, Kak, sorry. Iya, nggak apa-apa Nika. Dibilang berarti memang ada yang sedang menunggu umat-umat Tuhan. Jadi kalau kita lihat bagannya nih, lihat kotaknya ini, yang the fruit, patience, the empower, and the later, ini adalah kan bagian dari Gentile kan? Itu yang akan dimakan sama Gentile kan? Fruitnya. Ya, betul. Berarti di sini mereka lagi, yang tadi kan Kak Didi bilang, ini ada yang menunggu, ini kan sudah ditunggu. Coba andai kata orang itu tidak menunggu sesuatu diberikan, nggak mungkin dong mereka akan menjadi, mereka akan memiliki perfectly reproduce image of Christ itu kan. Kalau memang sebelumnya mereka tidak siap kan.
tidak dipersiapkan, tidak siap untuk menerima the fruit yang kita bawa itu, yang bijinya akhirnya tumbuh di dalam mereka, benar kan? Iya, Nika. Dan kalau dilihat, ya puji Tuhan ya, perenungan ini baru kemarin aku pikir-pikirkan kan ya, orang Tuhan tunjukin sama Nika pribadi, orang Gentile di luar sana, kalau mereka berdiri untuk kebenaran itu mereka nggak nanggung-nanggung loh Kak. Jadi Iya, betul sekali Nika. Aduh, mereka benar-benar hidupkan terang yang mereka tahu itu loh. iya, mereka sampai bilang gini, ini baru kemarin kita lihat, mereka sampai bilang gini, aku hidup, aku dilahirkan untuk ini, sampai bilang kayak gitu loh. Lagi. Nah, sekarang pertanyaannya sama Nika pribadi. Nika mikir, kenapa ya Tuhan harus ajar Nika untuk be patient, harus makan mana itu, menerima cleansing itu. Kenapa ya harus ada itu? Oh, karena kalau nggak ada itu, aku nggak bisa punya mental yang seperti itu, mental yang siap. Itulah sebabnya aku dilahirkan dan bisa dilahirkan di keluarga Advent, bisa pada akhirnya Tuhan tuntun untuk bertemu dengan keluarga di Present Truth, dikasih makan firman Tuhan setiap hari melalui Om Randy dan teman-teman saudara-saudara semua di sini, supaya aku bisa punya mental yang Tuhan mau, supaya perfectly produce image of God-nya di dalam Nika. Coba kalau misalkan aku tidak ada di sini, tidak ada di garis hidup yang Tuhan sudah kasih ke aku, kayaknya nggak mungkin deh aku bisa jadi yang dipersiapkan ini. Paham nggak? Tapi sedangkan Gentile itu tidak perlu, misalkan ya, kita brainstorming ya, mereka nggak perlu lahir di Advent dan maksudnya di awal-awal hidup mereka menerima kebenaran ini, karena mereka udah dengan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan mereka ya, mereka udah ada mental itu. Jadi ketika kita yang sebagai pembawa fruit ini datang kepada mereka, dan mereka makan, mereka langsung klik gitu. Paham kan maksudku? Betul, Nika. Itulah sebabnya perbedaan antara kita dan mereka. Itulah spesialnya kita dan spesialnya mereka. Jadi nggak ada itu kata Kak Gidi dibilang, Tuhan bukan respecter of person kan? Di titik itulah. Kenapa? Karena sama-sama spesial. Karena kita sama-sama spesial di bagian ini dan mereka spesial di bagian itu. Iya, Nika. Mantap, Nika. Thank you, Nika. Sama-sama, Kak. Jadi, untuk mengabarkan, Tuhan panggil. Tuhan panggil orang untuk mengabarkan. Walaupun enggak semua yang dipanggil dipilih kan. Jadi Tuhan memilih siapa yang suruh dipanggil, dan yang dipanggil itu harus melewati proses penyisihan lagi untuk bisa dipilih. Kan? Dan orang-orang yang terpilih itu siap untuk mengabarkan kepada orang-orang yang sedang menunggu. Karena nggak ada proses pemilihan lagi. Karena waktu kita kabarkan ke dunia, nggak ada yang dibilang banyak dipanggil, sedikit dipilih. Nggak ada lagi. Tahu kenapa? Karena waktu kita kabarkan, hanya ada 2 kelompok langsung. Terima dan tolong. Tapi untuk menghasilkan yang mengabarkannya ada 2 proses. Panggil dan pilih. Lalu yang terpilih memanggil yang sebenarnya sedang menunggu. Begitu? Makanya akan cepat sekali nanti pekabaran ini. Kenapa lama sekali kita? Kenapa lama sekali? Ini jawabannya kenapa di zaman kita lama. Karena Bapa sedang menunggu.
Ini sebabnya lamanya bukan main. Bapa sedang menunggu kita. Dia sedang menunggu kita. Kita sedang bikin apa sih sampai ditunggu? Well, kita nggak sadar betapa pentingnya panggilan ini. Dan mulai sadar. Dan prosesnya ialah panggil banyak keluar, diganti orang lain, keluar lagi, diganti lagi. Sampai penyisian bersih. Dan orang-orang yang terpilih akan mengabarkan kepada orang-orang yang sudah lama menunggu sesuai dengan Yeskiel 2 dan 3. Sudah lama menunggu. Apa yang dibilang? Kalau kamu kabarkan ke orang yang nggak mengerti bahasa ini, apa katanya? Mereka akan terima. Betul? Yeskiel kan? Betul, Dedi. Mereka akan terima. Jadi yang bikin lama di sini apa? Tunggu. Yang ditunggu siapa? Kita. Kenapa? Karena kedatangan Tuhan Yesus ditentukan, dipastikan waktu kita jadi. Kenapa nggak dipastikan mereka jadi? Karena kalau kita pasti jadi, mereka sudah lama tunggu, kurang dikabarkan saja. Makanya yang menentukan kedatangan Tuhan Yesus apa? Kita. Jadi kayak gini ya, di setiap stasiun kereta api sudah lama banyak orang menunggu kereta apinya. Persoalannya, kita belum bisa nyalakan kereta apinya dan jalankan untuk pick up dia punya penumpang. Tapi penumpangnya sudah menunggu nggak di setiap stasiun? Sudah. Persoalannya kita masih pikir-pikir, saya mau belajar kereta api nggak ya? Pas mulai, saya nggak mau, saya mau yang lain aja. Pantas, belum datang kereta apinya. Tapi di setiap stasiun banyak yang menunggu nggak? Itu dia. Makanya di sini dibilang husbandman tunggu siapa? Tunggu kita. Kenapa nggak tunggu mereka? Mereka sedang tunggu. Kalau gitu, ini dia. Mereka sedang tunggu. Ya, jadi sorry ya, ini nggak terdengar sekali, tapi saya rasa yang Denny bilang ialah itu. Maksudnya, itu sebabnya bahwa yang menentukan Tuhan Yesus pasti datang, siapa? Yang sedang ditunggu. Yang sedang ditunggu. Yang sedang ditunggu adalah umat Tuhan. Umat Tuhan yang sedang ditunggu. Makanya, Tuhan dengan sabar menunggu karena kita belum sabar dalam tugas kita masing-masing. Jadi, nah, apa yang Tuhan sedang tunggu? Kita sudah tahu kebenaran, tapi kita nggak praktekkan. Kita sudah tahu kebenaran, tapi kita masih memanjakan daging. Kita sudah tahu kebenaran, tapi kita izinkan daging untuk menguasai kita. Kita sudah tahu kebenaran, tapi kayak nggak pernah dengar apa kebenaran. Apakah itu yang memperlama Tuhan Yesus datang? Apakah itu yang memperlama? Kan? Apakah ini daging ini darling sin kelas berat? Betul sekali, Dedi. Di saat umat Tuhan bisa, tidak, saya tidak mau layani daging lagi. Di situ dia bilang dia cinta Tuhan. Di mana umat Tuhan tetap setelah belajar berjam-jam, berhari-hari, berbulan, bertahun-tahun, tetap melayani daging, dia bilang, saya nggak cinta Tuhan Yesus. Because saya cinta, saya punya daging lebih dari Tuhan Yesus. How do you like that? Is that nice?
Is that nice? Untuk bersikap seperti itu? Enggak. Kita nggak boleh bersikap seperti anak-anak kecil lagi. Anak kecil masih minum susu. Kita makan present terus, makan bahagia keras. Jangan bersikap seperti anak-anak lagi. Grow up. It's time to grow up. So, waktunya untuk bertumbuh menjadi orang dewasa. Orang dewasa, nah. Saya nggak mau lagi seperti anak-anak. Itu zaman dulu. Jangan udah dewasa, tapi masih begitu terus. Kenapa? Karena orang-orang yang seperti inilah yang membuat kita lebih lama di dunia menunggu. Betul? Betul nggak gini? Iya, Didi Randy. Ini deh. Betul, Uncle. Terus saya udah capek di dunia ini. Loh. Saya udah capek di dunia ini. Tapi, kita harus putar 40 tahun spiritual lagi. Gara-gara masih yang playing games. Masih layani daging. Masih tetap layani kayak nggak ada Tuhan Yesus di semesta alam. Dan kita semua menderita menunggu gara-gara itu. Need to grow up, please. Because I'm fed up on this world. Saya udah capek di dunia ini. Nggak bisa kita kayak anak-anak lagi. Halo. Amin. Nah, ini kan. Cuma teringat betul kata-kata Om. Itu yang kemarin Nika ingat-ingat. Oh gini. Yang dipikirkan Om Randy itu. Yang Om Randy bilang. Apa Om Randy kan tekankan. Aku nggak peduli kata orang. Aku nggak peduli istilahnya mereka mau ngapain gitu kan. Mau ejek kita, mau ngapain. Yang penting Om Randy mau tetap setia dan untuk achieve apa yang Tuhan janjikan itu kan. Om Randy selalu tekankan itu kan. Meskipun apa istilahnya harus ada yang dibayar istilahnya kan ya. Harus habis semuanya. Itulah yang kemarin saya lihat dan Tuhan bantu untuk renungkan itu. Begitu ya, sampai orang-orang Gentile ini untuk kebenaran-kebenaran yang sudah diburamkan itu mereka berani berdiri mempertaruhkan keluarga mereka sendiri. Mereka punya anak kecil juga kok. Mereka punya istri juga. Mereka punya pekerjaan juga yang dipertaruhkan. Nggak ada bedanya sama kita. Tapi mereka mau loh berdiri kayak gitu. Kita yang dikasih kesempatan emas seperti ini, Tuhan tuntun dengan kebenaran-kebenaran ini, yang sudah lebih dahulu mengetahuinya, malah masih ini ya, maju mundur. Playing game. Aduh, bikin malu loh. Terus terang sangat memalukan sekali, Lika. Sangat memalukan sekali sikap seperti itu. Itu menunjukkan bahwa nggak usahlah mengaku sebagai pengikut Tuhan Yesus kalau gitu caranya. Ya. Kalau benar-benar mau jadi pengikut Tuhan Yesus, buktikan kamu benar-benar pengikutnya. Jangan hanya dalam pengakuan dan memperlama orang lihat orang lain untuk kedatangan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena umat Tuhan punya karakter yang memantulkan dia. Itu yang menetapkan pasti datangnya Tuhan Yesus. Dan banyak yang menghambatnya. Iya, Ren boleh. Halo, Randy. Ya, silakan. Benar. Kutipan ini jadi sangat jelas bahwa Tuhan menunggu orang-orang dari gereja, ya kan? Iya. Bisa juga kita hubungkan bahwa sebenarnya Tuhan menunggu kesaksiannya Nika tadi bahwa sebenarnya di Gentile banyak yang sedang menunggu orang-orang yang dari gereja yang sudah harus teruji. Bisa Ren ya? Gentile sudah banyak menunggu kalau kita dengar kesaksiannya Gedi bahwa
yang nonton YouTube pun begitu luar biasa gitu ya. Jadi kita lihat Tuhan menunggu yang jumlah 144.000 ini, dan jumlah besar sedang menunggu di luar. Betul. Ya, gitu Ren ya. Sangat betul. Oke. Sangat betul. Jadi mereka sedang menunggu kita. Tuhan sedang menunggu kita. Kita nggak tahu, nampaknya sedang ditungguin. That's sad. That is sad stuff right there. Ini pelajaran ingat vindication ya, Dedi. Malaikat menunggu, bumi menunggu, tuh Bapa menunggu. Ini jadi menunggu. Semua menunggu. Yang ditungguin nggak tahu sedang ditungguin. Ini dia gini. The husbandman waiteth for the precious fruit of the earth. Itu dia. Dan precious fruit-nya siapa? Di kita. Precious fruit-nya kita. Jadi apakah kita yang memperlama kedatangan Tuhan Yesus? Betul. Tuh? Orang yang namanya second coming, 7-day Adventist, lah yang bertanggung jawab untuk memperlama kedatangan Jesus Christ. How do you like that? Oh, I don't like it at all. I don't like it at all. Dan Dedi, Randy, maksudnya ketika kita sebagai SDA memperlama second coming, kan dibilang kita malah salahin, oh ini gara-gara gospel belum disebarkan ke seluruh dunia. Jadi memang dia punya fokus adalah, oh ini gara-gara semua orang belum tahu ini, belum bertobat, makanya nggak datang-datang. Kenapa? Harusnya COL ini kan yang kita baca, kita harus perfectly reproduce image ini, baru yang benar, yang di dunia ini menunggu, baru bisa, mereka kan cuma menunggu, Dedi. Jadi gini, bukankah laporan-laporan seperti ini? Kita punya Injil sudah masuk ke negara-negara di Afrika, sudah masuk di pelosok dunia, tapi ada negara yang belum dimasukin. Dan oleh sebab itu, kita belum bisa, Tuhan Yesus belum bisa datang. Jadi, saudara-saudara, saya tahu bahwa nggak semua bisa pergi. Tapi tolonglah sumbang kita yang bisa pergi. Supaya kita bisa menginjil dan mengisi negara itu sebagai negara yang sudah dikunjungi. Supaya di saat seluruh negara dikunjungi, Tuhan Yesus bisa datang. Dan bukankah banyak ministry-ministry dalam kurung sedang menginjil keluar, dalam kurung jalan-jalan? Betul. Iya. Betul sekali, Kak Randy. Paham seperti itu, Pak. 100%. Jalan-jalan, tapi kita sudah menginjil. Dan kamu yang sudah sumbang, yang lebih banyak sumbang, lebih banyak kredit surganya. Baik, Bos. Ya. Betul. Penyakuan berat ya, Randy. Ya betul, dan yang nggak mau menginjil, yang cinta dunia, bisa masuk surga karena sumbangannya pergi. Sumbangannya besar untuk yang jalan-jalan keliling dunia, betul? Waduh. Kalau begitu caranya, kapan Tuhan Yesus datang, Tante Maca? Never. Mundur terus, Pak. Tidak akan. Makanya orang Advent bilang kan, Dedi, katanya mau datang, tapi dari dulu nggak datang-datang. Iya, karena kita punya metode penginjilan adalah harus kabarkan ke semuanya. Tidak fokus bagaimana diri kita bisa produce nggak karakter Tuhan itu. Jadi yang mereka bilang ialah, yang memastikan kedatangannya ialah waktu orang terakhir di dunia sudah siap. Padahal Christ Object Lesson bilang, di saat kamu siap. Iya, kita sebenarnya. Kita bilang mereka.
Oh, kasihan. Hari ini COL 69.1 ini buat Gedi kebuka lebar sekali deh di konsep ini, puji Tuhan. Walaupun udah berulang-ulang dibaca, baru ngerti ini no Dedi, bahwa Advent yang ditunggu sangatlah, aduh dahsyat sekali. Saya mau kasih tunjukin ya. Mau kasih tunjuk. Mengingat waktu saya mau kasih tunjukin. Oke? Kita bisa bahas lebih panjang lagi. Mari lihat. Wahyu 18, 1, 2, 3, 4 kan? Kita tahu ini 9/11 kan? Ini semua 9/11. Setuju Pak Glenn? 9/11 ini? Setuju, Pak. Setuju. Ini semua 9/11, betul? Jadi kita lihat bahwa Babylon, oke? Babylon ya. Babylon ini sudah jatuh, oke? Sudah jatuh. Babylon sudah jatuh. Dan sudah menjadi tempat kediaman iblis. Setiap roh yang kotor. Ini dia. Lalu mari lihat. Waktu dibilang bahwa Babylon itu sudah menjadi tempat kediaman roh kotor, iblis ya, roh setan, apa yang dibilang? Come out of her. Come out of her. Siapa yang disuruh come out, Gedi? Siapa yang disuruh come out? My people. My people. Tunggu, sekarang satunya. Kita tahu bahwa kutipan ini berlaku untuk panggilan, untuk Sandelo. Karena di 9/11 itu terjadi juga berdasarkan Matius 25 ayat 6, tapi ini untuk Sandelo. Ayat 5 Sandelo. Karena ayat berikutnya, karena dosanya sudah sampai surga. Jadi ini panggilan untuk khususnya, secara linirnya untuk jantal. Jadi jantal namanya apa, Geri? My people juga. Bukankah tadi kita baca bahwa his people? His people kan? Coba kita lihat tadi ya. Tadi kita lihat bahwa waktu ada kutipan his people, kita bilang itu gereja kan? Nah, tadi? Iya. Ya betul. Tadi dia bilang his people kan gereja kan? Betul. His church. Ini dia, mari lihat. His people. Apakah his people, saya bilang tentang Tuhan punya people, my people, Tuhan bilang tentang people-nya. Betul? Betul? Sama kan? Sama? Mari lihat. Di saat karakter Kristus perfectly reproduced in his people. Nah, kalau in his people termasuk my people, dan my people ini jantal. Benar nggak? Betul? Setuju? Termasuk my people. Iya. Artinya di Christ Object Lesson 69 dia akan datang setelah gentle memiliki karakternya. Benar nggak? Betul? Betul? Nah, kita tahu kita sudah rubah ini. Jangan takut. Semua perubahan akan duduk pada tempatnya. Apakah bisa lihat ini? Jadi ada perubahan. Perubahan sementara. Boleh? Jadi yang menentukan setelah kita rubah sedikit dia punya pengertian, yang menentukan Tuhan Yesus datang, Jews atau Gentile? Spiritual Jews, that is. Gentile. 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 Karena my people, Gentile. People is my people, which is Gentile. Artinya menentukan bukan Jews, tapi Gentile. Nah, bukankah itu bertentangan dengan kesimpulan kita tadi, jadi? Dan semua, betul? Iya. Betul? Iya, betul ya. Oke. Mari lihat. Oke, kita panggil mereka dari mana, jadi? Come out of her, kita panggil dari mana, jadi? Babylon. Oke, Babylon ada apa di dalamnya, jadi?
ada devils. Devils. Devils, oh sorry. Devils. Devils. Nah, pertanyaannya. Artinya, apakah Tuhan punya people bukan bagian daripada gerejanya? Karena gereja itu Kristus berada di tengahnya. Sementara my people nggak ada di dalam gerejanya karena Tuhan Yesus punya roh tidak ada di Babylon, Gedi. Iya. Lihat, Gedi. Ini yang membedakan ya, Dedi, antara my people dan his people ya. Iya. Oh. Artinya, kalau kita kembali lagi dibilang apa? Christ is waiting with longing desire for the manifestation of himself in his church. Berarti In his church. Kan? Yesusnya udah keluar dong dari Babylon. Dia punya manifestation harus didapati di perkumpulan di mana Kristus melalui rohnya hadir di tengah-tengahnya. Benar nggak? Betul? Kristus harus hadir di church-nya. Sedangkan my people berada di bukan church-nya. Di Babylon. Bukan church-nya. Bukan church-nya. Betul. Di Babylon. Babylon nggak ada, nggak ada dia. Artinya Kristus punya karakter harus berada di gereja yang hadir rohnya dan gereja itu akan memanggil umatnya yang berada di luar gerejanya. Bagaimana? Artinya, apakah benar yang menentukan ialah gerejanya untuk panggil umatnya di luar gerejanya? Betul. Artinya begini, Tuhan Yesus pasti akan datang di saat gerejanya memiliki karakternya. Dia pasti akan datang. Dan karena dia pasti akan datang, dia harus panggil umatnya di luar gerejanya untuk menjemput semuanya waktu dia datang. Bagaimana? Halo, Uncle. Halo? Uncle Yud baru putus tadi, jadi nggak bisa dengar. Siapa yang dengar dan kalau gitu untuk jelaskan ke Yud? No problem ya. Siapa mau jelaskan? Oh, Nika coba boleh. Ya. Boleh. Jadi kita tahu his church itu syaratnya adalah roh Tuhan di tengah-tengah umat-umatnya. Ya. Ya kan? Nah, sedangkan Revelation 18 ayat 4 ini kata-kata my people, come out of her my people ini adalah kalau dilihat keluar dari Babylon, sedangkan di dalam Babylon tidak ada roh Kristus. Artinya ini bukan church yang dimaksud. Jadi panggilan ini adalah untuk Gentile, ya kan Om? Artinya panggilan ini adalah ketika his church-nya sudah siap atau sudah memanifestasikan Kristus punya karakter, sehingga mereka his church-nya memanggil my people atau garis miring Gentile untuk keluar dari Babylon, sehingga Kristus setelah itu Kristus datang. Jadi pasti Kristus pasti datang ketika his church sudah memanifestasikan karakter dari Kristus itu. Gitu, Om. Ya, betul. Kita mau lihat dari angle yang lain. Mantap, Nika. Kita mau kasih tunjuk angle yang lain, kan? Gini. Oke, thank you, Kak Nika. Thank you, Uncle. Oke, apakah my people
yang berada di Babylon akan bergabung dengan God's church kalau church-nya belum menjadi church-nya. Manifest karakter Kristus. Gimana? Enggak. Dan kalau enggak, Tuhan Yesus bisa datang nggak? Belum bisa. Enggak. Artinya, yang menentukan biru atau orange kedatangan Tuhan Yesus. Orange. Orange. Jadi, yang menetapkan Tuhan Yesus pasti akan datang, orange. Yang membuat dia datang, biru. Boleh? Mantap, Uncle. Jadi lebih ngerti lagi gitu. Thank you. Mantap. Jadi, pertanyaan saya, apakah sekarang waktunya untuk menginjil dan mengumpulkan orang sebanyak mungkin supaya Tuhan Yesus datang? Yuk. Enggak. Baptiskan 500 orang dalam satu hari. Walaupun besoknya sisa minus 10. Apa begitu caranya? Enggak, bukan. Enggak, Uncle. Saudara-saudara, saya mau bilang dengan tegas ini. Kalian bisa lihat bahwa kalau kita harapkan organisasi untuk kedatangan Tuhan Yesus, lebih baik gulung tikar. Iya, Uncle. Kalau kita mau mengharapkan organisasi yang mempercepat kedatangan Tuhan Yesus, silahkan tidak berpengharapan karena sia-sia pengharapan itu. Sia-sia. Kenapa? Karena konsep mereka apa? Menjangkau keluar. Orang yang tidak memiliki karakter Kristus menjangkau ke orang yang sedang menunggu dan mereka sedang menunggu dan tidak menemukan yang ditunggukan. Karena yang muncul bukan yang ditunggukan. Bagaimana yuk? Enggak. Wih. Om, Kalian mau Tuhan boleh Yesus datang? sekali lagi ya? Dengan segera. Ya? Gimana? Sekali Nika? lagi yang ini Om, yang pasti membuat Yesus datang adalah His Church. Terus yang His people, ada satu kata yang bikin beda sama His Church itu yang miss Om. Pasti akan menjadi kenyataan di saat gerejanya memantulkan sempurnanya karakter Kristus. Tetapi my people yang berada di Babylon, mereka lah yang menentukan kedatangannya. Oke Om. Beda nggak? Gak ada. Beda kan? Beda Om. Kenapa? Karena Tuhan Yesus nggak bisa datang kalau ada umatnya yang belum di dalam gerejanya. Tetapi yang membuat mereka keluar dari gereja yang bukan umat Tuhan adalah gerejanya. Jadi apakah mereka bergantung kepada gereja untuk memanggil mereka keluar agar gereja Tuhan cuma satu kandang supaya Tuhan angkat satu kandang itu? Apakah ini Yohanes 10 ayat 16? Oh, ya. Iya, Uncle. Ada domba-domba yang aku miliki yang tidak ada di dalam kandang ini. Mereka juga saya harus bawa masuk. Dan mereka akan mendengar, come out over my people, my voice. Dan hanya akan ada satu kandang, satu gembala. Betul? 16 Yohanes. Betul? Oke, sudah ngerti ya? Jadi apakah penting sekali early dan latter rain untuk menghasilkan karakter Kristus di dalam gerejanya? Penting nggak yang kita belajar? Iya. Ini pentingnya bukan main.
Oke. Mari kita lanjut ke kutipan berikut. Adalah satu keistimewaan bagi setiap orang Kristen, bukan hanya untuk menantikan kedatangannya, tapi untuk apa? Untuk mempercepat kedatangannya. Bagaimana kita bisa mempercepat kedatangannya? Hidupkan semua pekabaran yang kita terima dari early sampai apa? Later. Itu bisa mempercepat. Seandainya semua yang mengaku namanya menghasilkan buah akan kemuliaannya, betapa cepatnya dunia akan dituai akan ditabur dengan apa? Dengan bibit hasil buah yang baru dipanen daripada gereja. Dengan cepat panen akan menjadi matang dunia. Dan Kristus akan datang. Kristus datang, sebelumnya Kristus pasti datang. Kristus pasti datang, menghasilkan Kristus akan datang. Gitu nih kan? Yang terakhir, Dan yang Om. pertama, Kristus pasti datang, Kristus akan datang. Akan datang. Oh ya. Church and his people. Dan apakah semua ini tergantung dari the early and the last? Bukankah ini yang menentukan semua? Early later. Yang kita belajar, bukankah itu yang kita harus ketahui? Bagaimana saya nggak tahu early dan later, lalu saya bisa mempercepat kedatangannya? Bisa nggak? Bisa? Nggak bisa. Bukankah itu yang menentukan datangnya? Karena itu yang ditunggu. Tuhan tunggu early dan later. Jadi kalau kita nggak ngerti early dan later, berapa lama tunggunya? Jadi apakah pelajaran kita early later tiba-tiba menjadi keterlaluan pentingnya di pikiran kalian sekarang? Bukan main pentingnya. Karena bumi ini menghasilkan buah yang dihasilkannya sendiri tanpa bantuan. Pertama, dia punya pucuk. Kedua, telinganya. Ketiga, bulir-bulir daripada jagung di telinganya. Ada berapa tahap? 3. Ada 3 tahap. Markus 4:29. Waktu buahnya dihasilkan, langsung dipanen dengan sabit. Karena panen sudah tiba. Ini kebawa dari kutipan sebelumnya ini. Oh, dihapus. Ini ada berapa tahap, Pak Gun? 1, 2, 3, panen. 1, 2, 3, panen. Oke, 1, 2, 3 panen. Oke. Di setiap tahap, tahap 1, tahap 2, tahap 3, umat Tuhan bisa apa, Pak Gun? Perfect. Wow. Wow. Artinya, kalau saya mati di tahap pertama dan saya perfect, selamat nggak, Pak Gun? Selamat, Pak. Tapi, kalau saya mati di tahap pertama dan sudah perfect, bukan perfect itu yang memastikan kedatangan Tuhan Yesus datang. Iya. Betul? Iya, betul. Itu dia. Beda. Jadi harus perfect tahap ketiga yang pastikan datang. Bukan perfect di tahap manapun sebelum 3. Right? Jadi make sure dibedakan. Karena yang dunia tunggu, makan dia punya daun. Karena daunnya lebat warna hijau. Kan Pak Gun? Tahap pertama. Salah. Nggak ada bibitnya. Yang dia tunggu apa? Benih. Benih harus sudah buah. Buah harus matang. Itu sudah tahap ketiga. Itu sebabnya. Oke, jadi yang bumi tunggu apa? Buah.
Wah, matang. Kalau Tuhan punya kehendak akan dipenuhi, selalu ada continual advancement. Selalu kita akan apa? Maju terus. Apakah continual advancement artinya bisa mundur-mundur melayani daging? Apakah itu? Tidak. Saya terus terang saya bilang. Setiap kali ada yang melayani daging yang sudah lama belajar, saya punya kesimpulan cuma gini. Kasihan ya, Tuhan Yesus nggak dicintai. Tuhan Yesus tidak diunggulkan dalam kehidupan orang ini. Kasihan sekali. Kasihan sekali. Kok bisa Tuhan Yesus dianggap remeh? Kok bisa pengorbanannya nggak dianggap? Itu saya punya reaksi sekali. Kan? Kok bisa? Kok bisa kebaikan Tuhan Yesus tidak bisa dilihat betapa baiknya sehingga menjadi motivasi kehidupan saya? Kok bisa? Ini dia. Wahyu 14:6 dan 7 tahap pertama, 14:8 tahap kedua, 14:9 sampai 11 tahap ketiga. 14 sabit. Ya kan Pak Gun tadi? 1, 2, 3 sabit kan Pak Gun? 1, 2, 3 sabit. 1, 2, 3 sabit. Betul. Ini Wahyu 14. 1, 2, 3 sabit. 1, 2, 3 sabit. 15 apa? Sudah panen karena sudah apa? Sudah matang. Sudah matang. Banyak gagal untuk menerima hujan awal. Kata lain hujan awal apa? Early. Pertobatan. Cleansing. Iya. Pertobatan. Kita terjemahkan. Pertobatan. Melihat kebaikan Tuhan. Bertobat. Dan mau convert. Mau melakukan yang benar. Dengan instruksi. Banyak gagal itu. Tadinya banyak belum bertobat. Belum sedih lihat dosa, dan nggak siap untuk terima pekabaran karena nggak rasa membutuhkan, karena nggak ada kebutuhan untuk merasa membutuhkannya. Mereka belum mendapatkan semua yang mereka perlu terima. Dan mereka harap untuk dipenuhi kebutuhan mereka di kapan? Saat letterin. Jadi mereka gini, saya mau terima pekabaran Daniel 11 ayat 11. Tapi saya masih simpan gondok dalam hati. Bisa nggak? Bisa? Tidak, ya. Tidak, Pak. Pekabaran yang kita sedang belajar ini mental. Kalau masih simpan-simpan dalam hati, mental. Kalau saya masih simpan-simpan sesuatu yang miliknya setan, Daniel 11, walaupun saya bisa hafal, mental. Jadi, Om, karakter Kristus yang kita pelajari ini memang intinya adalah balik lagi ke pelajaran yang dulu adalah jangan sampai kita bear iniquity ya Om ya, supaya doa kita Tuhan jawab. Dan bear iniquity kan artinya mengakui dosa. Ya. Setiap hal-hal Dan nggak ada yang masuk. Karena firman Tuhan nggak bisa sama-sama disimpan dengan setan. Punya karakter. Nggak bisa. Nggak bisa. Cuma one master. Jadi kita bisa lihat kerendahan hati orang kalau langkah pertama itu dilakukan ya Om ya. Karakter Kristus itu pasti easy lah. Virtue itu bisa dapat kan. Ih, mantep banget. Ini linknya ada ya garis merahnya. Betul. Jadi di saat kita sudah maju jauh dalam increase of knowledge, pengetahuan itu nggak ada artinya. Walaupun berarti dalam bentuk pengetahuan, tapi tidak ada artinya untuk menghasilkan buah yang untuk dipanen kalau masih regard iniquity.
Mental. Bisa lihat? Pak Gun bisa lihat kan? Bisa, Pak. Bisa. Di saat curahan yang penuh diberikan, mereka siap untuk membuka hati mereka untuk menerimanya. Oke, saya mau belajar Daniel 11. Mereka sedang membuat satu kesalahan yang sangat besar. Pekerjaan yang Tuhan telah mulai dalam hati manusia dengan memberikan terang dan pengetahuan harus selalu maju terus. Setiap orang harus menyadari kebutuhannya. Oke, saya mau tanya, kalian tahu nggak kebutuhan kalian sekarang? Apa? Tahu nggak kebutuhan kalian sekarang? Tahu nggak apa kebutuhannya? Tinggalnya Roh Kudus dalam. No, maksudnya kebutuhan itu berdasarkan saya punya kekurangan. Itu maksudnya. Oh. Apakah saya mau minta air kalau saya lapar, Pak Gun? Tidak, kalau lapar minta makan, kalau haus minta air, Pak. Artinya saya nggak tahu kebutuhan saya, sehingga waktu saya minta nggak dapat karena saya tidak tahu apa yang saya butuhkan. Perlu nggak tahu kebutuhan, Pak Gun? Sangat perlu sadar. Jadi kalau saya punya kebutuhan ialah saya punya sumbu itu pendek. Kalau sumbu saya pendek, kira-kira kebutuhan saya ialah doain orang lain punya persoalan. Tidak. Diri sendiri, Pak. Minta passion, sabar. Itu dia. Aduh. Apakah kita lihat bahwa kita perlu banyak belajar? Ya, kalau enggak, hit and miss bahasa Inggrisnya, hit and miss. Mudah-mudahan kena, aduh nggak dapat. Mungkin di sana. Kenapa? Karena jawabannya yang perlu dikenain di luar daerah. Jadi biar 360 derajat putar di rumah gini-gini, enggak. Karena kebutuhannya di luar daerah. Dan luar daerah itu hanya bisa diketahui kalau saya belajar. Iya. Makanya hit and miss. Mudah-mudahan kena. No, kita harus satu peluru. Aduh, penting sekali belajar. Hati manusia harus dikosongkan dengan di-cleanse. Betul? Cleansing kan? Early dan apa? Later. Dan yang kehampaan apa? Roh Tuhan. Ingat Pak Gun? 0-100, 10-90, 20-80, 30-70, 40-60, 50-50, 60-40, 70-30, 80-20, 90-20. 0 diri, 100 Roh Kudus, tanpa batas, bagikan buah ke dunia. Iya, Pak. Dan kita mulai kasih kosong dengan apa? Mengakui dan tinggalkan dosa. Mengakui dan tinggalkan dosa. Early atau later, Pak? Mengakui early, Pak. Early. Dengan sungguh-sungguh berdoa dan mengabdikan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan, sekarang saya milik Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Agar murid-murid yang dulu siap untuk dicurahkannya Roh Kudus di hari Pentekost. Itu dia. Pekerjaan sama, tapi lebih dahsyat lagi harus dilakukan sekarang. Nah, ini dia. Dan manusia hanya minta saja dan tunggu untuk Tuhan yang menyempurnakan pekerjaannya mengenai dia. Tuhan yang mulai pekerjaannya dengan memberikan sesuai dengan kemampuan, Tuhan yang akan menyelesaikannya sesuai dengan kemampuan saya untuk menerimanya, untuk membuat kita menjadi sempurna dalam Kristus. Tetapi pekerjaan itu tidak boleh dilalaikan untuk menerima grace di mana? Former rain. Jangan lupa saya perlu former rain. Hanya mereka yang hidup sesuai dengan terang akan menerima terang yang lebih besar. Kecuali kita maju terus tiap hari, kita tidak akan
sadar waktu Tuhan curahkan apa? Latter rain. Jadi kalau saya tidak maju terus dalam pertumbuhan saya nggak tahu latter rain sudah jatuh dan saya nggak terima. Apa artinya itu? No, kita sedang di zaman latter rain dan saya sedang terima apa kabarnya? Iya. Bukan itu maksudnya. Orang yang nggak tahu di latter rain dan nggak sadar terima adalah orang yang nggak terima sesuatu yang dia harapkan terima. Jadi bukan dengan belajar pekabaran-pekabaran yang sudah berakhir ini, otomatis saya terima, saya bisa belajar, tapi saya nggak terima benefitnya. Kenapa? Karena walaupun saya belajar, saya punya sikap adalah sikap orang yang masih melayani daging, yang masih membutuhkan early rain. Apakah Yeremia 8 ayat 20 akan digenapi kepada God respect no person, siapa saja yang mau. Dan latter rain itu bisa saja sedang berjatuhan di sekitar kita, kita nggak akan sadar dan tidak akan menerimanya. Dari mana saya tahu nggak sadar menerimanya? Karena kegiatan saya adalah kegiatan orang sebelum terima early rain. Masih melayani daging. Wow. Tidak bisa kapanpun dalam pengalaman saya, kita tidak membutuhkan pertolongan yang bisa membuat kita maju dari awal. Tadi kita harus bergantung kepada pertolongan Tuhan. Berkat diterima di bawah early rain, kita butuhkan sampai akhir. Artinya, yang saya terima di early rain, saya tetap gunakan supaya maju terus. Jangan ditinggalin. Artinya, overlapping nggak early rain dengan latter rain? Iya. Karena kebutuhan early rain, saya tetap butuhkan walaupun saya sudah terima latter rain. Tapi ini saja nggak cukup. Sementara saya menginginkan berkat early rain, kita jangan lupa kita nggak bisa tanpa latter rain. Dan latter rain itu untuk mematangkan, siap untuk dipanen. Saya nggak membaca semuanya ini. Saya nggak membaca semuanya ini ya. Karena kita membaca dari segi itu mengenai latter rain-nya. Oke, saya mau kasih 7 gambar dan supaya kita mau tutup ini latter rain-nya. Saya mau kasih 7 gambar dan tutup latter rain ini. Saya nggak akan uji karena nggak ada waktu. Jadi kuncinya ialah sekarang kalian punya tanggung jawab masing-masing untuk mengerjakan kalian punya keselamatan masing-masing, sebagaimana saya pun harus melakukan untuk saya punya keselamatan masing-masing. Kalau kita gagal, nggak ada jamin di kolong langit kita akan selamat. Oh, tapi saya udah belajar. Nggak jamin. Tuhan cari buah, bukan berapa lama saya belajar. Tuhan cari buah, bukan dengan siapa saya belajar. Tuhan cari buah, bukan dengan alasan lain selain buah. Namanya nggak ada buah, nggak ada alasan. Oke, pertama saya mau kasih tunjuk ini. Oke, baik. Setiap hari saya fokus untuk benar-benar hari ini saya mau hidupkan apa yang saya harus hidupkan. I hope you guys do the same. Apa yang saya harus lakukan supaya saya bisa Tuhan gunakan setiap hari. Apalagi kita tahu waktu kita sudah sangat singkat. Oke, Itin bisa lihat, Itin? Halo, Dedi.
Color code. Nggak usah lama-lama, kalian sudah kan? Oke. Lalu kita akan pecah advertisement, kita akan pecah menjadi begini. Kita akan pecah advertisement menjadi begini. Jadi ini yang di atas ini adalah ini. Jadi closing advertisement atas kalau dibagi dua menjadi ini. Persis kan? Persis kan gambarnya? Persis. Yang warna-warna di atas jadi kasih sedikit keterangan di bawah atau di atas. Ini mill right, ini 104. Lalu kita bikin lebih spesifik lagi. Di opening advertise fractal, fractal ini, dan closing advertisement fractal. Ini fractal yang satu linear, satu fractal. Jadi, mana itu? saya kira jadi orang khusus dan ada pendengar di suara tadi. Baik. Oke. Kita nggak akan bahas tanggalnya hari ini karena kita sudah mau siap-siap tidur ya. Jadi besok kalau ada waktu. Ya, jadi. Mana Bobby? Yang Uncle. Sorry, Sander mau bicara. Oke, Uncle mau tanya, itu yang orange-nya di 144 ada 2 kali. Apakah ini yang mau dibahas besok? Atau Ini bisa dibahas? fractal. Kalau fractalnya begini, ini menunjukkan ini. Dan ini menunjukkan ini. Itu kalau fractal kan. Sebenarnya nggak usah dibahas lagi. Ini jelas sekali. Gimana? Opening adventism, closing adventism fractal. Lihat Bobby. Lihat ya. Kan ini fractal. Kan ini. Waktu fractal diambil yang apostolik. Kan? Dia mirip itu kan? Lalu closing ya dia ambil yang kan? Apa nih? Ini fractal loh. Nah, betul. Mantap Bobby. Uncle, apakah ini dibahas nanti? Tapi Uncle yang aku kepikiran tadi, atau mau dibahas nanti ada waktunya? Ya, masih ada satu gambar lagi, tapi kita nggak mau kasih tunjuk saran karena udah lah. Jadi, oke, Uncle, nggak tanya. Aku tunggu nanti ya. Oke, Uncle, terima kasih. Mantap. Tapi memang bisa lihat jelas benar. Oke ya, good job, Bobby. Oke, Idin bisa ikut dalam doa, Idin, boleh? Boleh menerima satu yang itu mau bilang satu lagi yang tadi. Yang kita udah tanya itu, kenapa ada 2 kali detik program, itu berdasarkan pola yang di closing and figure solver tadi. Well, disitulah bagaimana Idin cari tahu kenapa begitu, oke? Nanti dibahas dengan siapa saja yang ada. Cewek atau siapa, oke? Boleh? Oke. Karena untuk menjelaskan itu menggunakan banyak waktu. Oke? Idin boleh berdoa? Tuh? Boleh. Oke, mantap. Mari kita satukan doa. Bapa kami yang ke dalam surga, terima kasih Bapa kesempatan yang Tuhan izinkan bagi kepada kami masing-masing, dan biarlah kami mengingat selalu
akan fungsi dari kami punya probation yang Tuhan berikan ini, agar supaya kami tidak hilang fokus, karena kami tahu kami punya fungsi tujuan dalam probation yang diizinkan Tuhan hari ini. Dan Bapak, pada kesempatan ini Tuhan juga masih berikan kami waktu untuk belajar bersama-sama dengan keluarga seiman kami, dengan kami melatih kami punya pikiran untuk meriset, dan juga kami diperkuat oleh kutipan dan juga firman Tuhan dari kami punya pembelajaran hari ini, bahwa apa yang kami pelajari ini mendukung, mengempower bahwa yang kami pelajari tidak ada salahnya, dan biarlah kebenaran ini yang telah kami terima dapat membuat kami dikuduskan, agar supaya kami bisa lebih mempercepat akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan itulah harapan kami sebagai kami yang mengaku absen, dan biarlah kami bukan sekedar menjadi pengakuan, tapi kami benar-benar orang-orang yang bukan sekedar namanya, tapi benar-benar mau menanti dan mempercepat kedatangan Tuhan. Dan Bapak, kami punya tujuan dalam belajar ini agar supaya kami bisa mempertanggungjawabkan akan kebenaran yang sudah kami pelajari selama ini ketika orang-orang bertanya kepada kami. Dan biarlah kami tahu tidak memandang usia untuk menjadi alat Tuhan. Oleh karena itu, kami semua diri sini untuk pilih Tuhan, supaya kami pun bisa mempertanggungjawabkan setiap terang yang telah kami terima. Dan terima kasih untuk diri Wendy yang selalu memilih untuk menjadi pekabar Tuhan yang setia. Biarlah kami juga mengikuti akan teladan yang Tuhan sudah tinggalkan kepada kami, supaya kami pun bisa mencapai titik kemenangan, dan Tuhan sudah pastikan bahwa kami pun akan menang. Asalkan kami memilih untuk menang. Terima kasih Bapak. Saudara bersadi ini, minta kami akan menghadapi kami punya ujian masing-masing, dan biarlah kami punya satu hari yang Tuhan izinkan ini untuk menjadi kemuliaan buat nama Tuhan saja. Kami mengusahakan kami punya kehidupan dalam tangan-Mu Bapa, dan kami tak lupa mendoakan keluarga kami yang ada di SA, pada kami mau beristirahat, biarlah perlindungan Tuhan menjadi bagian dari keluarga kami di SA, dan kami pun yang berada di Indonesia, biarlah mau melakukan aktivitas kehidupan kami, biarlah kami tetap terus fokus agar supaya kami tidak jatuh dan kami dapat menyenangkan hati Tuhan satu hari ini. Dan biarlah dan kami percaya Tuhan punya perlindungan akan tetap menjadi bagian kami, karena sebagaimana Tuhan melindungi keluarga di USA, Tuhan yang sama dapat melindungi kami juga di Indonesia. Bapak, kami mengucapkan doa dan permohonan kami ini kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Thank you, Eden. Mantap, Eden. Tuhan kasih Tuhan. Thank you. Bye. Tuhan berkati, saudara. Dadah semuanya. Bye. Ya, delay sekali.